Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Turahmah, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan psikologi kepribadian tentang masa dewasa dini, terpusat pada pribadi menurut Charles Rogers. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan latar belakang Charles Rogers terlebih dahulu. Charles Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Amerika Serikat, dan meninggal pada 4 Februari 1987 di La Jolla, California. Dia merupakan seorang psikologis humanistik dan pendidikan yang dikenal karena teori-teori tentang terapi klien, terpusat, dan pendekatan kepribadian yang bersifat fenomenologis. Rogers memperoleh gelar sarjana psikologi dari Universitas Wisconsin pada tahun 1924 dan gelar doktor dari Universitas Columbia pada tahun 1931. Salah satu aspek yang membedakan Rogers dari psikologi lainnya adalah pendekatannya yang patron terhadap orang-orang yang mencari bantuan dan pemahaman dalam situasi hidup mereka. Materi yang pertama, hakikat pribadi fenomenologis. Charles Rogers, seorang psikolog humanistik terkenal, dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori kepribadian yang bersifat fenomenologis. Pendekatan Rogers yang bersifat pada klien dan empati dalam proses terapi menandai keunikan hakikat kepribadian fenomenologis yang dia usung. Salah satu prinsip utama dalam hakikat kepribadian fenomenologis, Charles Rogers adalah penerimaan tanpa syarat. Rogers mengakui bahwa dalam hubungan klien dan terapis, penerimaan dan penghargaan yang tanpa syarat terhadap klien merupakan kunci untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perubahan yang positif. Teman-teman, materi yang kedua yaitu struktur kepribadian. Menurut Rogers, terdapat 3 unsur yang sangat esensial dalam hubungan dengan kepribadian, yaitu yang pertama ada self, yang kedua medan fenomenal, dan yang ketiga ada organisme. Di sini saya akan menjelaskan self terlebih dahulu. Menurut Rogers, the self adalah aspek pengalaman fenomenologi. Apa sih yang dimaksud dengan pengalaman fenomenologis? Pengalaman fenomenologis adalah salah satu aspek pengalaman kita di dunia, yaitu pengalaman sadar kita. Pengalaman sadar kita adalah pengalaman bahwa seberapa jauh kita mengenal diri kita sendiri atau mendeskripsikan the self itu sendiri. Dan yang kedua, ada medan fenomenal, yaitu keseluruhan pengalaman atau the totality of experience. Medan fenomenal punya sifat disadari atau tak disadari, tergantung apakah pengalaman yang mendasar medan fenomenal itu dilambangkan atau tidak. Dan yang terakhir ada organisme. Organisme merupakan keseluruhan totalitas individu yang meliputi pemikiran, perilaku, dan keadaan fisik. Organisme mempunyai satu kecenderungan dan dorongan dasar, yaitu mengaktualisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Salah satu konsep kunci dalam teori kepribadian diri Charles Rogers adalah self-concept atau konsep diri. Self-concept adalah cara seseorang memahami dan mengevaluasikan diri mereka sendiri. Menurut Rogers, self-concept terdiri dari 2 komponen utama, yaitu self-image atau gambaran diri dan self-esteem atau harga diri. Self-image adalah bagaimana seseorang melihat diri mereka sendiri, sedangkan self-esteem adalah seberapa positif atau negatifnya penilaian seseorang terhadap diri mereka sendiri. Materi terakhir yaitu perkembangan kepribadian. Charles Rogers tidak membahas mengenai teori pertumbuhan dan perkembangan, serta tidak pula melakukan riset dalam jangka panjang mengenai hubungan anak dan orang tua. Struktur self sendiri terbagi menjadi bagian yang terpisah dari medan fenomena, serta menjadi semakin kompleks. Self ini berkembang utuh dan menyeluruh.
menyentuh segala bagian-bagian yang ada. Perkembangan kepribadian Charles Rogers terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pribadi yang berfungsi utuh dan yang kedua ada perkembangan psikopatologi. Bagian yang pertama, pribadi yang berfungsi utuh, Rogers menggambarkan 5 ciri kepribadian orang yang berfungsi sepenuhnya, yaitu yang pertama ada terbuka untuk memahami, yang kedua hidup menjadi, yang ketiga ada keyakinan organistik, keempat pengalaman kebebasan, dan yang terakhir ada kreativitas. Bagian yang kedua, perkembangan psikopatologi. Perkembangan psikopatologi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tak saling sesuai, yang kedua kecemasan dan ancaman, dan yang terakhir ada tingkah laku bertahan. Baiklah teman-teman, saya sudah memaparkan semua materi yang ada di dalam psikologi kepribadian tentang masa dewasa dini terpusat pada pribadi menurut Charles Rogers. Dan dengan begitu, di sini saya akan pamit undur diri. Jangan lupa berikan kritik dan saran untuk video ini. Jalan-jalan ketemu buaya. Buaya menerkam cendrawasih. Cukuplah sekian dari saya. Saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.